Kang, KDM itu ada yang ngawal gak sih? Berani banget loh. Oh, dia ngawal dia gak secara fisik atau apa gitu Kang. Kan banyak banget orang yang mungkin yang gak suka sama dia atau apa. KDM itu merakyat. Dan karena merakyat, dia tidak punya jeda dengan rakyat. Dan karena dia tidak punya jarak. Tidak punya jarak. Oke. Jadi dia baur bersama orang-orang gitu. Jadi dia tidak menonjol. Karena tidak menonjol, maka orang-orang yang marah dan apa juga akan memperlakukan dirinya tuh sebagai lebih mungkin sebagai tetangga yang galak daripada musuh politik yang berbahaya. Gitu ya? Ya, iya. Saya berpikir bahwa Pak KDM strateginya itu adalah saya juga pernah sampaikan Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Ya. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah, kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah aset pribadi. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Bagi-bagikan sama dia. Ini sebenarnya yang dikomplain sama Habermas di zaman dulu itu, seorang filosof, beliau itu komplain pokoknya publik sama pribadi itu dipisah. Nah, karena Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah, Pak KDM juga seperti itu. Nah, dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat ya permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan.